Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah dengan Medan Hijau. Nah, Medan Hijau, kali ini saya kembali menelusuri sebuah situs ya. Mungkin ini bukan candi, tapi ini adalah situs yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yaitu termasuk juga berupa sebuah pura ya Sobat Medan Hijau, yang mana banyak dikunjungi oleh para wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri. Mau tahu kan pura atau situs apa yang kali ini saya telusuri? Berhubung saya ini berada di kota Banyuwangi. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan tombol loncengnya ya Sobat Medan Hijau, biar para Sobat Medan Hijau bisa melihat video terupdate dari belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah, tanpa panjang kata, yuk ikut dengan saya untuk menelusuri sebuah pura ataupun sebuah situs yang ada di kota Banyuwangi ini, yaitu Pura Beji Antaboga. Pura Beji Antaboga adalah sebuah pura dan pertitaan yang terletak di lereng Gunung Raung serta menempati wilayah perhutani KPH Banyuwangi Barat seluas 3 hektar. Letaknya di perbatasan Dusun Selorejo dan Desa Kaligondo serta Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia Raya. Tempat ibadah ini dibangun menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu hutan pinus dan bebatuan yang membentuk gumuk batu. Pura ini merupakan salah satu situs Sri Markah Dewa yang terbentang dari gumuk payung hingga gumuk kancil. Dan keunikan dari Pura Beji Antaboga ini adalah bergabungnya Padmasana dengan Lembu Nandini, atau disebut juga dengan Padmasana Nandini, yaitu sebagai simbol dari Purusha dan Pradana yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Padmasana dan Lembu Nandini ini dibangun di atas gumuk batu dan diharapkan akan menjadi ikon umat Hindu di Jawa Timur. Dua pertitaan di pura ini dinamai Tirta Amerta dan Tirta Gedongan. Nah, Sobat Medan Hijau, Antaboga merupakan nama dari salah satu Sang Hyang Naga 3, yaitu Sang Hyang Naga Antaboga yang melambangkan bumi, bersama dengan Sang Hyang Naga Basuki yang melambangkan air, dan Sang Hyang Naga Taksaka melambangkan udara. Ketiganya dipercaya membentuk sebuah pulau, yaitu Pulau Bali. Nah, Sobat Medan Hijau, kita beralih ke sejarahnya ya. Pada awal tahun 2011, umat Hindu di Pura Sandya Dharma, Dusun Selorejo, memperoleh taksu atau bahasa Bali, yaitu melihat, yang turun pada situs Purbakala Linggayoni yang terdapat di pura tersebut. Dengan bantuan umat Hindu dari Bali, area tersebut dibuka dan selesai pada bulan Juli 2011. Nah, Sobat Medan Hijau, piodalan Pura Beji ini adalah tanggal 7 Juli. Pura Sandya Dharma menjadi sekretariat dari Pura Beji Antaboga. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, lokasi pertitaan Antaboga yang berada di tengah KPH Perhutani Banyuwangi Barat sempat memunculkan keberatan dari pihak-pihak tertentu. Hasil musyawarah memutuskan bahwasannya lokasi ini juga diperbolehkan bagi umat beragama lain. Oleh sebab itu,
Yayasan Lingga Dharma Putra didirikan berdasarkan akte pendirian dari nomor 17 Menkumham yang sudah tertera untuk menaungi peribadatan di tempat tersebut. Setelah sebelumnya menjadi tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha atau Konghucu. Di dekat pintu masuk pura juga dibangun surau bagi umat beragama Islam. Selanjutnya dibangun pula tempat peribadatan untuk umat Katolik yang proses pemberkatannya dilakukan pada tanggal 4 Juni 2016. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, area tempat Pura Beji Antaboga ini dibangun memiliki 15 mata air, sehingga oleh masyarakat sekitar disebut Pancur Sewu atau kalau kita bahasa Jawa ya Sobat Medan Hijau, 1000 pancuran. Dan 7 diantaranya berlokasi di sebelah barat. Salah satunya mata air di sebelah barat mengeluarkan air yang meluap sehingga disebut Tirta Mumbul dan telah dibangun pelinggi serta dijadikan sebagai tempat pertitaan. Padmasana Nandini dibangun pada lokasi tertinggi di area Pura Beji Antaboga ini. Selain terletak pada elevasi tanah tertinggi, Padmasana Nandini dibangun di atas sebuah gumuk batu sehingga untuk mencapainya harus menaiki anak tangga. Bangunan Padmasana Nandini terdiri atas sebuah Padmasana yang berukuran besar dengan arca lembu Nandini di bagian kakinya. Di selatan gumuk ini, pada elevasi tanah yang lebih rendah, terdapat pohon beringin yang menaungi pelinggi Siwa Buddha. Pelinggi Siwa Buddha berlokasi di bawah pohon beringin tua besar yang diperkirakan telah berusia ratusan tahun, seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya. Bagian bawah pohon beringin membentuk rongga yang bisa dimasuki satu orang untuk bermeditasi. Ya Sobat Medan Hijau, karena banyak umat yang bermeditasi di tempat ini, pada area ini telah dibangun Balai Wantilan atau disebut juga ya gazebo kecil. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, 3 buah mata air di bawah gumuk Padmasana Nandini dibangun menjadi pertitaan dan pelinggi Dewa Gangga. Lokasi ini sering digunakan sebagai tempat upacara mendak tirta dan ruatan oleh umat Hindu serta juga digunakan sebagai tempat upacara oleh umat Kejawen. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, Gumuk Begawang Nala merupakan sebuah gumuk batu dengan tumpukan merupai kura-kura raksasa. Di sebelah tumpukan batu tersebut terdapat tempat duduk batu untuk semedi. Umat Hindu meyakini adalah tempat resi Markandewa bersemedi di sini. Di bawah gumuk Begawang Nala terdapat mata air yang bergabung dengan mata air yang lain, yaitu mata air yang keluar dari bawah pohon beringin dan mata air di depan gumuk Ganesha. Lokasi menyatunya ketiga aliran mata air ini disebut dengan Campuhan Tiga. Nah Sobat Medan Hijau, semenjak menjadi lokasi tempat ibadah bagi beberapa agama, lokasi gumuk Ganesha dipindahkan di depan pertitaan lain yang digunakan sebagai tempat pembersihan sebelum beribadah oleh umat Hindu. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, pelinggi Linggayoni dibangun di atas gumuk batu dengan ketinggian 15 meter. Lokasi ini sering digunakan oleh umat Kejawen untuk bermeditasi, terutama setiap pada tanggal 1 Suro. Dan Pura Beji Antaboga ini juga memiliki pelinggi untuk Wisnu, Brahmana, Ibu Pertiwi, dan Ratu Gede Dalem Pet sebagai dewa penjaga. Ya Sobat Medan Hijau,
Lokasi peribadatan umat Buddha dan Konghucu berupa altar bagi Dewi Kuan Im yang sebelumnya berada di sekitar Pohon Beringin Besar. Proses relokasi altar ini dilakukan menurut tata cara Hindu. Berlangsung cukup lama hingga akhirnya diperoleh lokasi yang sesuai, yaitu di salah satu pertitaan Beji Antaboga. Pada tahun 2014, seorang warga Bali menyumbang pembangunan patung Dewi Kuan Im yang sebelumnya berada di sekitar Pohon Beringin Besar. Pembangunan berlanjut hingga tahun 2015 sebelum tempat beribadahan agama lain dibangun. Nah, ini lagi ya Sobat Medan Hijau, di pintu masuk yang saya katakan tadi, sebuah surau kecil dibangun di dekat pintu masuk Beji Antaboga ini di bawah pertitaan Dewi Gangga dan Dewi Kuan Im. Lalu ya Sobat Medan Hijau, untuk bangunan peribadatan para Katolik atau umat Katolik, lokasi peribadatan bagi umat Katolik terletak di sisi timur Padmasana Nandini, berupa Bukit Maria Medali Wasiat, Bukit Yesus, dan Bukit Maria yang memangku Yesus setelah disalib. Proses pemberkatan dihadiri oleh umat Katolik dan Hindu pada tanggal 4 Juni 2016. Umat Katolik melakukan misa setiap hari Minggu keempat ya, tepatnya ya Sobat Medan Hijau, setiap bulannya. Tapi jangan lupa ya Sobat Medan Hijau, aturan untuk memasuki kawasan suci Beji Antaboga ini kita dilengkapi dengan tempat peminjaman kain bagi pengunjung yang kurang pantas dalam berpakaian. Seperti yang Sobat Medan Hijau lihat ya, hutan pinus yang begitu asri, indah, sejuk, dan sungguh nyaman di hati ya Medan Hijau. Bila kita dari awal masuk, dari pertama masuk kita sebelum menemui surau kecil, hati kita terasa gimana ya gitu Sobat Medan Hijau, karena suasananya begitu indah, asri, sejuk, dan alami, sehingga kita dapat melupakan segala masalah hidup di atas dunia ini. Nah Sobat Medan Hijau, yang sebelum kemari, mari kita mengunjungi sebuah wisata ataupun situs sebenarnya ya, tapi termasuk menjadi wisata alam indah, yaitu wisata Pura Beji Antaboga. Jadi para Sobat Medan Hijau, silakan datang dan kunjungi, lihat sendiri suasana dan kondisi di Pura Beji Antaboga ini, yaitu sebuah objek wisata Antaboga di sekitar lahan 3 meter, dirangkum dari beberapa agama. Di sini jadikan satu untuk pertama kalinya yang ada di Indonesia. Karena apa ya Sobat Medan Hijau, kita pun ketika memasuki Pura Beji Antaboga ini, kita dimanjakan dengan pemandangan hutan pinus yang sangat lebat dan segar dan indah. Dan kita berwisata di situs Antaboga ini tidak dipatok dengan tarif tiket. Hanya pada setiap rumah ibadah terdapat kotak amal untuk memberikan ya dana sukarela saja ya Sobat Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, itulah demikian ketika saya menelusuri sebuah situs ataupun Pura Beji Antaboga yang ada di Banyuwangi, tepatnya yaitu di Desa Sumbergondo, Glemor, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia Raya. Sampai di sini dulu ya Sobat Medan Hijau, pertemuan kita menelusuri atau belusukan ke situs-situs sejarah, yaitu di sebuah situs atau Pura Beji Antaboga yang ada di kota Banyuwangi ini. Ya, semoga video ini menjadi suatu hiburan yang sangat menyenangkan bagi para Sobat Medan Hijau untuk menikmati hari dan sisa-sisa istirahat di malam hari, dan juga menambah sumber ilmu untuk sejarah dan budaya bangsa kita, bangsa Indonesia. Sampai ketemu di belusukan ke situs-situs sejarah lainnya bersama Medan Hijau. Salam budaya, salam rahayu, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri kita ini.